Makanya wa iyyakum baqaraimu amwalikum, dan hati-hatilah kamu dengan harta kelangenanmu sing paling kamu sukai. Aja mbok infake. Nek kowe duwe sapi sing gedhi sak ton setengah ya, terus kemudian itu sering kamu konteskan sebagai kelangenan, aja mbok gawe kurban. Mergone wayahe mbok gawe kurban, kowe engko mbok angen-angen wae, wah sapi kujan jos tenan dhisik wis tak beleh anu. Akhirnya lama-kelamaan jadi Anda gampang riya. Anda gampang enggak ikhlas, menggerutu. Wa iyyakum baqaraimu amwalikum, ya berarti apa? Belilah sapi yang sedang-sedang ya, yang tidak terlalu kurus. Kalau terlalu kurus kamu nanti ya dicela orang ya, tapi juga tidak superan, yang biasa sedang. Harga-harga kalau hari ini ya 20 jutaan itu sudah dapat sapi yang besar, tapi tidak super big enggak ya. Ini wa iyyakum baqaraimu amwalikum. Makanya ikhwan fillah arsyadakumullah ya, kami sampaikan bahwa surga itu ternyata ya banyak orang yang memasukinya disebabkan karena amal-amal yang remeh dan bahkan lebih remeh dari serampat sendal. Makanya urusan hadis itu sering berkaitan dengan masalah serampat sendal ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalau serampat sendalmu putus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana itulah yang disebut sebagai nikmatul akhirah, seperti halnya disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbuh wa man la yuhibbuh wa yu'til akhirah illa man ahabbah. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang dicintainya dan siapa yang tidak dicintainya. Artinya dunia itu oleh Allah diberikan kepada makhluknya, entah dia beriman ataukah tidak beriman, entah dia dicintai Allah ataukah tidak dicintai Allah. Wa yu'til akhirah illa man ahabbah, dan Allah itu hanya memberikan akhirat kepada siapa yang dicintainya. Untuk itu kita berharap dengan dicenderungkan kepada dinul Islam ini, dicenderungkan kepada selalu tafakuh fiddin untuk mengkaji sekecil apapun dari amalan-amalan Islam ini, pasti akan sangat bermanfaat besar dalam urusan kita di akhirat. Setelah kita diberi seperti ini, maka kita upayakan untuk kita tingkatkan, sehingga kita tingkatkan iman, kita tingkatkan keislaman kita, sampai pada titik min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda dari kebagusan keislaman seseorang adalah meninggalkan setiap perkara yang menurut Islam ini tidak ada faedahnya, ma la ya'nihi, tidak bermanfaat untuknya nanti di akhirat. Karena memang Allah itu ghayah, Allah itu tujuan utama dalam kehidupan kita. Kalau sampai ada seseorang yang dalam hidupnya kok ghayahnya bukan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya bukan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diluruskan. Atau kalaupun dia tidak mau diluruskan, berarti ya nanti yang akan ditempuh jalan yang berbeda dengan orang yang mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pun andaikan dia tafakuh fiddin, belajar Islam sampai ke luar negeri, gelarnya pun bisa sampai doktor dan yang lain sebagainya. Berapa banyak dari orang Islam liberal yang memang dia itu hanya akan merusak Islam dari dalam, tapi belajar Islamnya juga tinggi.
Nah, itulah berkaitan dengan masalah hidayah, dan hidayah itu hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Qul inna hudallah. Katakanlah sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah, dan innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Dan kamu itu tidak bisa memberi petunjuk siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk. Untuk itu alhamdulillah dengan kita keberadaan kita di sini berkumpul dengan orang seperti ini, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dicenderungkan oleh Allah kepada dinul Islam. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keistiqomahan. Seperti yang dikatakan oleh ulama, la tatlubul karamah wa tlubil istiqomah fa innal istiqomah a'dhamul karamah. Janganlah kalian itu meminta karomah kepada Allah. Karomah iso miber naik haji tanpa pesawat, ya, langsung bus, ya. Nah, atau mungkin kita mau berpergian kemana saja, ya, atau mungkin mau masuk rumahnya orang cukup menghilang, celing, la tatlubul karomah. Jangan kau meminta karomah. Atau bahkan hari ini kadang katanya karomahan. Setelah karomahan setelah dia jadi merapal sesuatu, membaca mantra atau membaca sesuatu, ya, dia keluar jurusnya. Baik jurusnya jurus babi. Piye lah karomah kok jurus babi. Jadi nyuruwoget gitu loh, ya. Enggak bisa belok dia, ya. Itu. Watlubil istiqomah. Tapi ya, itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah, karena istiqomah itu adalah karomah yang paling besar. Siapa dikasih istiqomah ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Alhamdulillah, ya. Puji syukur kepada Rasulullah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, ya. Kita ikuti dari ajaran-ajarannya supaya kita nanti, ya, sampai kepada tujuan kita dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menanti-nanti umatnya di haud, yaitu di telaganya. Karena banyak nanti orang yang datang ke telaga Rasulullah cuman lihat-lihat saja, ya. Dia melihat-lihat saja. Ketika dia lihat-lihat ternyata dia malah belok. Padahal Nabi SAW selalu memanggil-manggilnya. Tapi, ya, itu para malaikat yang ada di situ, ya, mengusir dia sehingga dia pergi. Kenapa? Karena memang setelah sepeninggal Rasulullah SAW, kebanyakan orang-orang ini merubah ajaran Nabi SAW atau melakukan dari kebid'ahan. Tidak ada sedikit pun contoh dan juga tidak ada sedikit pun takrir ataupun, ya, yang bisa kita ambil dari sunnah Rasulullah SAW. Pada malam hari ini, marilah kita bacakan seperti lanjutan hadis yang kemarin, yaitu tentang bab syakyul ma, ya, memberi minum dengan air, ya. An Laits bin Tawus an Ibni Abbas adunnuhu rafa'ahu syakka Laitsun qala fi bani Adam sittuna wa thalathumiyah sulama au adma au mifsala ala kulli wahidin fi kulli yaumin shadaqah. Kullu kalimatin thayyibatin shadaqah wa aunur rajul akhahu shadaqah wa syurbatun minal ma'i yaskiha shadaqah wa imatatul adha anit tariqi shadaqah. Dari Laits, dari Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Laits mengira ini adalah marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ibni Adam sittuna wa thalathumi'ah sulama. Pada diri Ibnu Adam itu ada 360 apa itu? Sulama, persendian, ya, ugel-ugel, ya. Jadi manusia itu tersusun dari 360 tulang, ya. Tulang. Ala kulli wahidin fi kulli yaumin shadaqah. Yang mana dari setiap ruas-ruas tulang-tulang kita ini tadi itu, ya, fi kulli yaumin, setiap hari ada kewajiban untuk sedekah, ya. Nah, kewajiban sedekah. Terus kullu kalimatin thayyibatin sedekah. Setiap kalimat yang baik itu adalah sedekah. Wa aunur rajul akhahu sedekah.
menolong seseorang, ya, seorang laki-laki atau seseorang menolong saudaranya, sedekah. Wa syurbatu minal ma'i yaskiha, sedekah. Dan ya, seteguk air yang dia berikan kepada orang lain atau kepada makhluk yang lain juga sedekah. Wa imatatul ada anit tariqi, sedekah. Dan menyingkirkan ada penghalang dari jalan itu nilainya adalah sedekah. Ikhwan bidin arsyadakumullah, ya. Di sini kita langsung kalau kemarin kita sudah jelaskan, ya, sedikit bahwa agama ini semuanya penuh dengan yang namanya akhlak. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa, ya, inna hadza din, ya, khuluqun kulluh. Sesungguhnya agama ini semuanya adalah akhlak. Faman faqaqa fil khuluqi faqaqa fid din. Barang siapa yang mengungguli dirimu dalam urusan akhlak, maka dia telah mengunggulimu dalam urusan agama. Ya, bisa jadi orang sholatnya unggul, puasanya unggul, tapi ternyata semua tetangganya, semua temannya itu kena mulutnya, karena tajamnya mulutnya. Ya, artinya itu kabeh jadi elek, buruk, ya, kena semprot oleh mulut orang ini tadi itu, fahiya finnar. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang menanyakan tentang wanita yang baik tata cara ibadahnya tapi buruk akhlaknya, katanya dia di dalam neraka. Artinya di dalam neraka kalau memang dia seorang muslim, bukan di dalam neraka lamanya, ya, karena, ya, man qala la ilaha illallah itu mempunyai jaminan masuk surga, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala adil, ya, maha adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dari itu kita pun kadang-kadang ketika melihat ada ibu-ibu, ya, sregep sholat ke masjid, ya, waktu sholat di masjid pakai mukena tutup aurat, wayai pulang pakai daster, gitu, buka kepalanya, ya, terus kemudian cuman pakai daster, mukenanya dilempit di bawah, ya itu ya jangan dicela, ya, kan dia waktu sholat ini juga khairon, ya, Allah tetap menghitung khairannya, ya. Begitu juga kita yang kelihatannya mungkin rajin ibadah, rajin sholat, rajin apa, tapi waswayai neng luar, ya, mata kita jelalatan, ya, atau mungkin ketika lihat HP, ya, HP ini mau nggak mau iklan-iklan pasti juga akan keluar di marketplace, juga banyak gambar-gambar yang tidak karu-karuan dan sebagainya, secara sengaja atau tidak sengaja, atau sebenarnya nggak sengaja tapi bareng menarik dirinya terus dipelototi terus. Nah, pandangan pertama itu untukmu, ya, gitu. Jadi jangan berkedip dulu, jangan berubah dulu. Nah, yang seperti ini tadi itu juga dosa, ya. Itu namanya fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi buruk kita ya dihitung, baiknya orang tadi itu juga dihitung. Jadi yang ada bagaimana? Ya kita fastabiqul khairat, atau mungkin menyampaikan kepada orang tadi itu dengan cara yang baik. Karena sebenarnya kul inna hudallah, petunjuk itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang itu merasa berjasa telah, ya, menjadi dai sejuta umat, ya. Daerah sini ini terpencil, ya. Kalau tidak karena saya dulu taklim di sini, ya, nah ini, ya, masih musyrik semua orang-orang sini, ya. Sampai ada dulu ikhwah itu tak dakwah, ya, yang dia pada akhirnya karena di daerah pegunungan, ya, daerah pegunungan yang orang-orang itu masih banyak menyembah kepada perkara-perkara yang ya syirik. Iki udele Gunung Lawu, gitu, mata air jarine iku pusarnya Gunung Lawu. Lah itu sering diagung-agungkan. Terus nanti di sebelah sana ada pohon apa, dibangun arca, terus kemudian digunakan untuk ibadah-ibadah seperti itu. Terus ikhwan ini berdakwah di situ sampai ujung-ujungnya, ya, dia dipegang, ya, terus kemudian dibawa ke makam, kuburannya sudah dibikinkan, mau dipotong lehernya, ya.
Akan tetapi waktu itu terus kemudian bagi temannya ikhwah ini ya lapor ya, akhirnya dari aparat dan dari pemerintah langsung datang ke situ ya, kemudian memberi peringatan kepada orang-orang tadi. Nah, tapi dengan pengorbanan yang gede ini tadi itu Allah pun juga memberi hasil yang besar. Karena apa? Yang dibutuhkan dari seorang yang ya, mungkin kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dari hati. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu walaupun kadang-kadang kita cara ngomongnya tidak lancar, utak-utuk bahasane, ya ta? Ngomongnya wis ra patek pas, ya ta? Terus kemudian bahasanya itu juga enggak tertata dengan rapi, tapi nek sangka ati iku iso mlebu nang ati. Ya begitu kata ulama. Pokoknya kalau nasihat itu keluar dari hati, itu akan masuk ke hati. Berapa banyak orang menasehati itu sambil rodok-rodok semi-semi ya. Kayak ente ini gimana anunya ini. Lah iki rodok-rodok enek sombonge. Iki ora bakal mlebu nang ati. Sulit, bahkan malah orang merasa tersinggung dan kemudian ya intinya orang bisa dilihatlah kapan itu dari hati dan kapan itu ada kiber di dalam menasihati orang lain. Selanjutnya ya, di sini nanti biar enggak terlalu panjang ya, karena waktunya tadi sudah ada batasannya ya. Jadi kullu kalimatin thayyibatin shadaqah. Jadi sulama atau yang namanya persendian masing-masing orang tadi itu sebenarnya disebut sulama ini khasun mafasilul asabi. Jadi ini khusus untuk sebenarnya penyebutan ini loh, telapak tangan dan jari-jari ini ya. Akan tetapi ini terus kemudian digunakan untuk likuli adwin dari setiap anggota badan manusia. Jadi setiap ada patahan ini tadi itu namanya sulama, dan masing-masing itu ya mempunyai kewajiban untuk untuk sedekah ya. Dan sedekah ini tadi ikhwan fillah arsyadakumullah tujuannya untuk apa? Syukron lillahi ta'ala ya, menunjukkan syukurnya orang tadi itu kepada Allah. Maka barang siapa yang menggunakan setiap persendian tubuhnya untuk ketaatan, itu tanda orang tadi itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dia sudah bersedekah dengan dengan seluruh anggota badannya tadi itu. Tapi barang siapa yang menggunakan anggota badannya ini tadi itu kok untuk berbuat maksiat ya, jempol tangannya digunakan untuk nyelatu uang ya. Nah, jempol tangan hari ini tuh nggak pakai mulut, tapi cukup pakai jempol tangan dua gini, tek ya, sampean ya, misuh cukup dengan dua jempol tangan ini, tajam ke sana dan lain sebagainya ya. Nah, ini menyebabkan apa ya, menjadikan ya orang ini tadi itu ya tidak baik, tidak bersyukur dengan nikmat Allah diberi jempol tangan ya. Padahal ini ada berapa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 dari ini ya, digunakan untuk pencet-pencet HP ya. Tuh, ketika mata kita melihat yang buruk-buruk juga tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Tergerak tangan kita untuk ya berbuat makar ya. Tapi alhamdulillah kita ini seorang mukmin. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa al-mukminu hirun. Orang mukmin itu mempunyai tabiat lugu, gampang kena tipu ya. Karimun, tapi kena tipunya itu bukan karena bodoh, tapi karena karim, karena dia itu mulia. Mulia itu apa? Dalam hatinya itu salamatus sodr ya. Artinya itu dia tidak gampang ya, sama orang itu menilai buruk itu tidak gampang, longgar hatinya. Yang kedua fi husnudonihi ya, setiap orang dianggapnya baik ya, dianggapnya baik. Orang datang terus kemudian dia, Pak ini Pak kita belum makan ya, mau bantuannya untuk anak saya ada sekian Pak, langsung keluar 50.000 blek. Padahal orang ini tadi itu punya sapi 8 di rumahnya ya, kan gampang kena tipu karena karim, bagusnya tabiat orang ini tadi itu ya. Lah sedangkan kalau orang muslim sudah mempunyai
tidak husnudzon, tidak suudzon. Terus kemudian salamatus sodr, terus kemudian layin, orangnya gampang dalam kebaikan. Maka yang tipe-tipe seperti ini calon penghuni surga, ya, satu calon penghuni surga. Yang kedua, dia tidak memiliki gairah untuk bermakar kepada orang lain. Wa amal fajir, sedangkan orang fajir itu khobun itu khoda, itu dia yukhadi'una Allah wa rasulahu, dia menipu Allah, menipu Nabi, apalagi Anda bisa ditipu semuanya, ya. Jadi programnya itu program makar. Jadi ketemu orang itu dia langsung pikirannya, wah ini bisa dimanfaatkan ini, ya. Misalnya sopir, gitu. Wah iki kon ngetarke rono rene gak usah digaji, ya. Wong entengan nih, apian iki, ya, dimanfaatkan pikirannya. Oh ini duitnya banyak ini, dimanfaatkan duitnya bagaimana supaya keluar banyak untuk kepentingan dirinya. Ini tipe-tipe fajir itu seperti itu, ya. Yang terbesit ketika melihat orang, iki apa sing iso tak manfaatke dari orang ini tadi itu, ya, untuk urusan pribadi dia. Ya. Khobun, laimun, suhun itu artinya adalah kikir badan dan kikir harta. Kikir badan itu artinya apa? Kikir badan itu artinya dia itu aras-arasen untuk berbuat kebaikan. Sholat malas itu namanya badan kita kikir, kita gerakkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Malas puasa, ya. Terus kemudian malas qiyamul lail, ya. Malas apa lagi? Ya, malas bicara yang baik, ya, bicaranya pasti yang buruk-buruk. Malas qiraatul Quran. Ini masuk dalam kategori suhun, orang yang kikir, tapi kikir dalam artian badannya. Yang kedua adalah kikir dalam urusan hartanya, malas bersedekah. Terus kemudian dia itu menggenggam harta itu kayak ini tujuan utama dalam kehidupannya. Padahal Nabi sendiri beliau berdoa bahwa wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirona. Jangan engkau jadikan dunia itu sebagai akbaru hammina, ya, tujuan kami yang paling besar, wala mablagha ilmina, dan juga bukan pol-polane ilmuku. Jadi aku golek ngene iki tujuan utamaku untuk akhirat, ya. Jadi pekerjaan kita itu sebenarnya Islam, pekerjaan utama itu. Yang lain itu apa? Ya, sarana untuk menuju akhirat ini tadi itu. Terus kullu kalimatin thayyibatin shadaqah. Setiap kalimat yang baik itu adalah shadaqah. Sawaun kanat amrun bima'rufin aw nahyan an mungkarin. Sama saja apakah itu bentuknya amar ma'ruf ataukah itu nahi mungkar. Ya. Jadi nahi amar ma'ruf itu juga dengan kalimat-kalimat yang baik, kemudian nahi mungkar itu juga dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Jadi tidak dengan meremehkan, tidak dengan menyebutkan kekurangan-kekurangan seseorang. Terus kemudian tahu momennya, apabila ini di depan orang banyak, terus kemudian nanti kalau tak nasihati, ya, orang ini pasti malah melawan, atau besok-besok wah ini malah ngisin-ngisin ke aku ini, ya, memalukan diriku di hadapan orang banyak, ya. Maka kita ambil momen bagaimana, ya, tepatnya di mana pasnya likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqamun. Jadi setiap ucapan itu ada tempatnya, ya, dan itu baru tepat. Nahi mungkar yang pas dengan kalimat yang baik, ya. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Biasanya nahi mungkar itu kalimatnya rada anggota rada kasar dan yang lain sebagainya. Tetap dijaga karena seorang mukmin ini tadi itu tidak ada yang berkaul badi. Badi itu adalah ucapannya ucapan-ucapan yang kotor. Dia ucapannya tetap ucapan-ucapan yang baik, ya. Tuh. Terus wala mulatofah. Begitu juga dalam mulatofah. Mulatofah itu latif, ngedem-dem. Jadi apa itu ngedem-dem itu? Orang misalnya panas, lagi emosi besar, terus kemudian kita adem ke hatine, ya, itu. Nah, ini namanya mulatofah dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Nah, kan tipe orang berbeda-beda. Kadang-kadang kalau kita itu melihat teman kita emosi, dan emosinya itu sebenarnya dalam hal yang tidak benar atau dalam hal yang benar, akan tetapi, ya, nggak tepat momennya andaikan itu dilakukan di situ, ya. Terus kemudian kita bernasihat.
Tapi kalau orang yang bukan teman sejati, maka dia hanya bisanya membenarkan. Sodikoka man sodakoka man sodakoka laman sodakoka. Temanmu itu adalah orang yang jujur kepadamu. Nek kowe bener ya diomongke bener, nek kamu salah juga diberi nasihat, ya. Laman sodakoka, bukan orang yang selalu mengatakan bahwa dirimu itu selalu benar. Nek model-model kayak gini malah penjilat. Hati-hati, malah berbahaya. Ya. Jadi mereka itu wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Seringkali kalau mereka itu berbicara, kamu itu pengen selalu mendengarkan ucapannya. Wong nyenengke, ya. Dia tidak pernah membuat kita itu sedih, enggak. Dia selalu menyanjung kita, bahagia kita bersama dia. Tapi kita lupa diri, ternyata kita bukan dalam kebaikan, ya. Berikutnya, ya, bahwa wa'aunur rajul, ya, au muda'abah. Maaf ini, ya, kita lanjutkan. Au muda'abah. Muda'abah itu guyon, ya. Contoh seperti beberapa bulan yang lalu ada kasus, ya ini namanya anak muda. Anak muda ini kalau hari ini nggak dimasukkan ke pesantren, ya, ini juga akan mengalami sebuah penurunan moral yang sangat payah, ya. Sepedaan habis sekolah, terus sepedaan sama temennya, guyon-guyon biasa santai, terus kemudian, ya, masuk ke tempat yang agak sepi. Biasanya kalau di daerah Blitaran sana ada kayak perhutani, ya. Terus kemudian di perhutani itu karena tanahnya itu banyak tanah-tanah habis bledosan gunung Kelut, jadi itu pasir. Kan enak untuk duduk-duduk sepi, ada gubuknya di situ, ya. Akhirnya berdua minum. Setelah minum guyon-guyonan, yang satu merasa tersinggung, ujung-ujungnya sing siji dikeprok gurune nganggo watu. Matilah dia. Selesai. Ini muda'abah, ya. Jadi guyonan, kalaupun guyonan pun dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang sopan, ya. Karena hari ini nek guyonan kebanyakan orang itu sambil berdusta. Bahkan ikhwan yang sudah tahu ilmu pun, sudah tahu din pun, kadang-kadang karepe ngono gur tinggo guyonan, ya. Karena apa? Karena nek guyonan kok terus kemudian dia itu dengan dusta, itu orang-orang kan memaklumi. Oh, guru guyon, ya. Oh, cuman guyonan saja. Tapi sebenarnya guyonan ini juga tidak boleh dengan apa? Dengan dusta. Ya. Seringkali kadang-kadang kita ini ben lucu biar orang lain yang mungkin kurang tahu tentang keadaan kita itu menjadi bisa ger dan yang lain sebagainya, akan tetapi dengan guyonan-guyonan yang membawa kedustaan, dan ini pun juga tidak diperbolehkan. Itu harus kalimah thayyibah. Guyonan pun juga boleh boleh, akan tetapi harus kalimah thayyibah. Muda'abah juga itu salah satunya adalah bermain dengan istri, ya. Jadi guyonan bersendauguro dengan istrinya, ya. Itu juga dengan cara yang baik. Istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kepada istrimu dengan yang baik-baik, ya. Jangan kita tidak menghargai kebaikan istri kita. Karena apa? Iwan Fidin arsyadakumullah, ya. Kadang-kadang penghargaan yang kecil saja itu membuat istri kita itu menjadi semakin baik dalam keluarga itu, ya. Misalnya, ya, dia telah mencucikan baju kita, terus kemudian kita waktu mau pakai baju, ya, terus kemudian baju itu sudah setrikanan api, kemudian kita pakai baunya wangi, ngono ku ya lemen titik-titik ra apa-apa, ya, dilem, ya. Artinya dia disanjung istri kita. Istri solehah yang ini ki, masya Allah, ya. Tuh, wadem atine bunga, ya. Ojo ngaweke kopi kok rasane rapate enak kelegen, terus dia ceret-ceret ning dhuwur meja. Nah, ngenekke ae ben krasa, ya ta? Utawa gulane kleru uyah. Wah, iya enak men iki. Siram ke, ya. Akhirnya malah, ya, membuat itu. Karena apa? Karena ada orang, ya, yang gara-garanya kecil-kecil seperti ini tadi itu menyebabkan rumah tangga dia itu harus rusak. Harus pisah antara laki-laki dan perempuan ini tadi itu. Kenapa? Karena tidak ada penghargaan dari kebaikan si wanita.
Umar bin Khattab yang begitu tegasnya pemimpin umat, dikatakan oleh ulama bahwa Umar sendiri yang mengatakan seorang laki-laki itu ketika bersama istrinya dia itu sebaiknya bersikap seperti bayi kepada ibunya. Dusel wae gitu. Terus kemudian wis ngurangkuli terus pokoknya intine iki ya ngono kuwi ya, mudaabah kalau sama istrinya ya. Ngomongnya ya sing apik-apik gitu. Nek njaluk ya sing apik-apik. Itu kan bayi kepada ibunya, kepada ibunya. Pokoknya selalu close gitu. Tapi nanti kalau dia sudah keluar kepada umatnya, fahum rijal. Dia menjadi laki-laki yang ya otaknya sempurna lagi, membuat keputusan untuk umatnya, membuat ini untuk tapi nek wis karo bojone ya, kata beliau, itu apa? Kahayatis sobi, seperti halnya bayi bersama dengan ibunya ya, itu njaluk dulang gitu itu. Terus akhirnya gede njaluk dulang nyo nganggo entrong blek. Nah ini juga artinya apa? Mudaabah, menghargai dengan kalimat-kalimat yang baik apa? Menghargai kebaikan-kebaikan istri. Istri Anda ini biasanya kan kadang-kadang cerita, atau kalau jenengan nonton griya sudah beberapa hari nggak ketemu, cerita-cerita. Tapi biasanya ceritanya ya ora patek mutu. Ya, kenapa kok nggak mutu lah? Namanya dia nggak pergi-pergi kemana-mana, dia nggak tahu apa-apa, taunya cuman lingkungan rumah. Ya, apa PTA dicokot kucing, apa dia cuman cerita tentang anaknya bagaimana dan lain sebagainya. Ya Anda harus menghargai, rungokno. Aja mong, cerita ngono ya, wis ngerti kok dhisik ya. Gitu. Cerita begitu udah tahu jak dulu, atau mungkin kita intinya meremehkan dari cerita dia. Keloro-loro, nggak enak. Ya, kalau tidak enak ya. Mudaabah namanya. Wa aunur rajul akhahu shadaqah, dan seseorang menolong saudaranya itu adalah sedekah, sawaun kana hadal aun madian au maknawiyan. Menolong itu bisa dua ya. Satu madian, itu secara materi. Ya, misalnya ini orang lagi belum bisa nggak bisa makan, terus kemudian kita kirim pada dia beras, terus kemudian beli lauk untuk makannya ya, terus sekolahnya, kemudian anaknya kita belikan seragam, terus SPP-nya kita kasih bayar, atau mungkin bapaknya kita berikan sepeda motor, diberikan rombong, terus kemudian dikasih mesin aromanis, Pak keliling-keliling yang sekolah-sekolahan atau ke tempat-tempat rame untuk bikin gula kapas itu supaya nanti dijual. Modalnya kan ringan, Anda cukup tangi turu ya, raup ya, bismillah ya, terus kemudian nyetak motor, mampir neng dalan, tuku sumbo karo gula ya, terus dicampur-campur dhewe, habis itu baru ya, jadi dijual, nanti untungnya banyak. Nah ini namanya menolong orang dengan materi ya, atau dimodali iki aku duwe wedhus, kita bawain 2 ya, jantan betina, kok anak-anak IPN ya, dan sebagainya. Ini namanya menolong dengan materi ya. Au maknawiyan, atau maknawi ya, menolong secara maknawi, tidak dengan materi ya. Misalnya ya, di sini kayaknya butuh dokter muslim yang bisa menjadi imam, terus kemudian Qurannya bagus ya, akhirnya Pak dokter, oh ya wes aku duwe posisi di sini, sampean wae tak mlebokke. Nah, ini namanya kan membantu dan juga tidak pakai materi pada saat itu. Nah, itu namanya membantu dengan maknawian ya. Atau ya wes gandeng aku ya ora duwe apa-apa, duit ya ora patek enek ya, tak bantu donga wae ya. Ini membantu untuk mendoakan saudaranya, itu namanya membantu dengan maknawi. Atau supporter ya, supporter itu ya berbungok-bungok neng pinggir lapangan ya, tapi dia itu membantu, memberi dukungan kepada timnya. Nah, itu namanya membantu dengan maknawian ya. Terus wasyurbatu minal ma'i yaskiha shadaqah, dan ya seteguk air ya yang dia berikan kepada seseorang atau kepada makhluk yang lain itu adalah sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa shadaqatun a'dhamu ajran mimma'in. Tidak ada sedekah yang pahalanya lebih besar daripada air ya.
Iki remeh loh ya. Air di Indonesia itu banyak air. Bahkan udannya juga hujannya juga banyak. Ya, banyak air. Nah, terus dalam hadis yang lain dari Anas ya, An-Nasa dan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal walam tusi, dan dia tidak berwasiat sedikit pun kepada anak-anaknya. Afa yang fauha an atasaddaq anha, apakah ada manfaatnya andaikan aku itu bersedekah untuk ibuku? Jadi kirim pahala. Ini pada madhab-madhab yang lain pun semuanya semua madhab menyatakan bisa sampai. Jadi Anda haji pahalanya untuk ini, Anda sedekah pahalanya untuk orang ibu yang sudah yang meninggal, atau bapak yang sudah meninggal. Maka sahabat Sa'ad bin Ubadah pada waktu itu bertanya bahwa ibunya dulu ketika meninggal juga tidak berwasiat. Kemudian apakah ya bermanfaat kalau aku itu bersedekah untuk ibuku, ya, baca Al-Quran, kemudian kita niatkan untuk ibu kita, itu akan sampai. Qala na'am, iya akan sampai. Wa 'alaika bil ma', tapi cukup bagimu itu dengan air. Ini hadis istimewa sekali loh Pak. Ya, ini petunjuk yang sangat luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Karena wong sak miskin-miskine kaya apa itu sanggup untuk mengerjakan hadis ini tadi itu. Ya. Dan itu dikatakan sama Rasulullah sebagai laisa shadaqah a'dhamu ajran, tidak ada sedekah yang pahalanya itu lebih besar daripada air. Wes pahalanya sangat besar, terus kemudian barang yang mau digunakan untuk sedekah itu gampang goleki, gampang dicari, ya. Andai kan ada seorang anak, terus kemudian dia itu makanan aja tidak punya, terus kemudian dia itu cuman ngangsu banyu air pas enek pengajian, terus kemudian ya dia datang ke tempat kajian tersebut, ya, dicurke semuanya, ayo dokon ngombe kabeh, ya. Sebaik-baik harta adalah miliknya orang mukmin yang juga diminum dan dimakan oleh orang mukmin, akan menjadi jariah, badannya jadi kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini hadis sangat istimewa sekali, ya. Jadi apa yang aku sedekahkan? Padahal sahabat ini enggak bertanya, aku kudu sedekah napa nggih Rasulullah? Pertanyaannya cuman, nek kula sedekah kinten-kinten dugi mboten tenggene tiyang sepah kula? Jawabane Nabi sallallahu alaihi wasallam, teko. Iya, sampai, ya. Kemudian Nabi memberi arahan, wa 'alaika bil ma'. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah ini masuk dalam kategori, ya, pemimpin Ansor, ya, sahabat Nabi, pemimpin Ansor yang beliau itu kematiannya menyebabkan arsy itu berguncang. Jadi ars itu ograt gara-gara meninggalnya Sa'ad bin Ubadah, dan beliaulah yang memberi keputusan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau memberi hukuman kepada Bani Quraidah yang pada waktu itu berkhianat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keadaan Sa'ad bin Ubadah saat itu dalam perang Khandaq, beliau itu terkena anak panah, kena urat nadinya di lengannya. Ya, sehingga beliau walaupun dalam keadaan, karena setelah perang Khandaq ini menuju kepada Bani Quraidah ini, sahabat-sahabat Nabi ini dalam posisi lagi enak, sebagian ya luka parah, ada yang sebagian bahkan Nabi pun mau melepas pedangnya pun nggak jadi melepas pedang karena datang wahyu untuk segera mengejar Bani Quraidah. Maka yang mampu menggendong saudaranya ya digendong saudaranya, ya. Terus kemudian mereka pokoknya semampunya sampai kepada sahah Bani Quraidah. Sampai di sana Bani Quraidah mengatakan, aku nggak mau diputusi olehmu wahai Muhammad, tapi saya meminta diputusi oleh akhun karim, saudaraku yang mulia, yaitu sekutuku yang baik, Sa'ad bin Ubadah. Waktu itu Sa'ad dalam keadaan payah naik kuda sampai di situ, ya. Kemudian Sa'ad mengatakan bahwa untuk Bani Quraidah adalah biqatli rijal, wong lanange kabeh dipateni, ya. Wasabyun nisa wasibyan, ya. Dan para wanita dijadikan budak dan anak-anak.
Sehingga pada waktu itu semua orang laki-laki ditanteng, Islam apa tetap Yahudi. Ya, ketika dia tetap memilih Yahudi, maka al-gujunya pada saat itu yang paling banyak yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, itu. Yang satu lagi, aslim taslam. Ya. Oh, saya ingin mau mengikuti saudaraku yang sudah dahulu masuk surga. Ya, itu masuk lagi terus sampai diperhitungkan sekitar 700 laki-laki, ya. Dan pada waktu itu menghitung iki anak-anak ataukah sudah dewasa, itu untuk anak-anak yang masih tanggung-tanggung itu cukup dibuka katoke dulu, ya, celana kelihatan. Oh, sudah tumbuh bulu kemaluannya, ya, langsung disebut laki-laki. Kalau belum, ini masih anak-anak, ya, masih ditinggal. Walaupun kita gede ngono bae urung, ya. Itu ternyata ya iki anak-anak iki. Akhirnya dipinggirkan. Wah, hukuman yang sangat berat. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansor. Nah, beliau pada waktu itu, ya, seorang pemimpin Ansor yaitu Sa'ad bin Ubadah ini pernah qultu ya Rasulullah, inna ummi matat fa ayyi shadaqatin afdal. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan aku pengen bersedekah, aku hadiahkan, ya, pahalanya untuk ibuku. Apa yang harus aku lakukan dan apa yang paling afdal? Ya, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala al-ma'u. Air saja. Ya. Jadi sedekah banyu wae wis cukup. Iku sing paling afdal. Fa khafara bi'ron. Kemudian dia dengan dana yang dia miliki apa? Khafara bi'ron. Dia menggali sumur. Perintah tukang gali sumur itu, Pak, tolong gawekno sumur, ya. Nang endi posisinya? Ya, misalnya butuh tanah kecil di situ yang tempatnya strategis untuk orang lewat, untuk orang mampir, untuk orang sholat, untuk orang berwudu, orang minum di situ, ya. Dia bikin di situ, ya. Hadhihi li ummi Sa'ad. Ini untuk ibunya Sa'ad. Dia ketika membuat itu. Dan Utsman bin Affan pun sumur yang dulu dibeli dari Yahudi sampai sekarang pun masih digunakan dan masih bermanfaat. Nah, kita mau bikin sumur hari ini ya baiknya ya sumur yang digali, bukan sumur yang bor. Kalau sumur bor nanti listriknya masalah, gitu. Kalaupun nanti sudah tidak ada listrik juga nggak bisa digunakan. Maka yang balik ya sumur yang bisa digali, nanti dikasih kerean, lah orang baru bisa ngambil air di situ. Sehingga dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafara ma'an, barang siapa yang dia itu menggali sumur, ya, lam yashrab minhu kabidun, ya, jadi tidaklah minum dari air tersebut, ya, kabidun hurriyun, ya, yang mempunyai hati yang basah. Maksudnya hati basah itu wong urip, barang hidup, itu min jinnin, dari bangsa jin, wala insin, berarti jin ini dalam hadis ini berarti jin itu minum juga walaupun terbuat dari api, ya. Min jinnin wala insin, dan juga manusia, wala ta'irin, juga burung, illa ajirahullah yaumal qiyamah, kecuali itu akan dicatat sebagai pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tadi pada hari kiamat. Jenengan yang mungkin, ya, ini bukan sedekah. Kalau bab sedekah itu jenengan harus mengorbankan harta Anda untuk menggali sumur ini. Kalaupun nggak menggali sumur, ya mengalirkan, ya, misalnya kayak di daerah-daerah pegunungan, setelah gunung misalnya kelut meletus, akhirnya kan pipa-pipa air yang dari atas, ya, dari mata air, bisa jadi mata airnya ketutup ini, terus kemudian dibongkar lagi. Setelah itu pipa-pipa yang patah-patah itu, ya, kita urunan atau mungkin kita dengan uang kita sambung-sambung lagi sampai ke kampung, digunakan minum oleh orang satu kampung. Nah, ini masya Allah, pahala yang sangat besar sekali, ya, pahala yang sangat besar sekali, yaitu air. Ataupun mungkin anda ini yang mempunyai channel konglomerat, ya, terus duitnya kakean neng gone bank, terus kemudian mana, ya, uangnya itu keluar berbunga karena uangnya banyak, ya, akhirnya bunganya pun mau nggak mau juga banyak, maka itu pun juga diperbolehkan untuk digunakan pada fasilitas-fasilitas
umum, mulai bikin selokan, bikin toilet umum, bikin jembatan, terus kemudian beli pipa-pipa untuk mengalirkan air ke kampung dari mata air yang jauh dan yang lain sebagainya, ya. Ini enggak apa-apa, boleh. Itu sama dengan mengairkan air. Tapi kalau itu dari orang-orang yang seperti ini tadi itu, ya bagusnya kita gunakan untuk ya sebagai sarana dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, pokoknya dengan mengalirkan air. Dulu ada seorang syekh yang sampai mengislamkan lebih dari 150.000 orang. Itu ya pekerjaannya cuman apa? Menggali sumur. Jadi kampung yang betul-betul kesulitan untuk mendapatkan air itu dia dengan donatur besar ya dari konglomerat Arab itu digali, dibikin sumur ya sedalam apapun, pokoknya di situ ada sumber ya, pokoknya harus bisa keluar airnya ya. Sak kampung langsung masuk Islam. Sak kecamatan dibikinkan 2, sak kecamatan langsung masuk Islam ya. Air ya, luar biasa sekali Pak ya. Jadi murah meriah ya, pas ngene iki insyaallah ya rebutan tuku aqua bagek nih ya, semua minum. Nah, ini sudah sedekah ya, untuk air ini. Makanya Ikhwan Fillah ya, sebagai penutupan dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin alaihi wa kadzalikan nar. Surga itu lebih dekat dengan salah seorang di antara kalian itu dari serampat sendalnya. Ya. Surga itu lebih dekat dari serampat sendalnya. Para ulama ketika mengomentari atau mensyarah hadis ini, maksudnya lebih dekat dari serampat sendalnya itu adalah ada amalan yang oleh Anda dan oleh manusia lebih kalian remehkan dari serampat sendal, tapi ternyata itu adalah yang memasukkan Anda ke dalam surga ya. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang lebih Anda remehkan dari serampat sendal, tapi itu malah yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga ya. Makanya ya, Anda infak 10 juta ya, terus 100 juta bikin masjid, ini saya infak 100 juta ya. Terus kemudian ada yang bikin, atau misalnya kalau ada ini loh, ada syekh di depan itu biasanya, ayo siapa untuk bikin pondok tahfidz saya ya, yang mau infak ini ya, siapa yang infak pertama saya buka 10 juta ya, kedua dibuka 5 juta dan sebagainya ya dah. Wah, itu terus maju. Iki yo abad loh, mempertahankan ikhlas itu berat loh. Jojo pas maju kuwi mau ya enek rasa-rasa rodok kurang ikhlas dan lain sebagainya. Iku pilih 1.000 rupiah, tapi ya, Anda kira-kira nek 1.000 rupiah ini bangga enggak untuk cerita sama orang? 500. Apa meneh receh cilik-cilik ngono kae leboke ngon kotak ini ya. Kowe mau infak piro? Wis pokoke lah infak aku mau pisan ya ta. Isin arep ngomong ya. Lah, itu lebih ikhlas. Itu lebih ikhlas. Makanya wa iyyakum baqaraimu amwalikum, dan hati-hatilah kamu dengan harta kelangenanmu sing paling kamu sukai. Aja mbok infake. Nek kowe duwe sapi sing gedhi ya, 1,5 ton ya, terus kemudian itu sering kamu konteskan sebagai kelangenan, aja mbok gawe kurban. Mergone wayahe mbok gawe kurban, kuwi engko mbok angen-angen wae, bah sapi kujan jos tenan dhisik wis tak beleh anu. Akhirnya lama-kelamaan jadi Anda gampang riya. Anda gampang enggak ikhlas, menggerutu. Wa iyyakum baqaraimu amwalikum. Ya berarti apa? Belilah sapi yang sedang-sedang ya, yang tidak terlalu kurus. Kalau terlalu kurus kamu nanti ya dicela orang ya, tapi juga tidak superan, yang biasa sedang. Harga-harga kalau hari ini ya 20 jutaan itu sudah dapat sapi yang besar, tapi tidak super big enggak ya. Ini wa iyyakum baqaraimu amwalikum. Makanya Ikhwan Fillah arsyadakumullah ya, kami sampaikan bahwa surga itu ternyata ya banyak orang yang memasukinya disebabkan karena amal-amal yang remeh dan bahkan lebih remeh dari serampat sendal. Makanya urusan hadis itu sering berkaitan dengan masalah serampat sendal ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalau serampat sendalmu putus, kan gitu kan? Itu. Artinya apa? Itu menandakan serampat sendal itu barang sing paling
ibaratnya kayak paling kamu remehkan, nggak kamu pikirkan dalam kehidupanmu. Makanya amalanmu yang sifatnya kebaikan, tapi kok ternyata itu lebih kecil dari, lebih kamu remehkan dari urusan-urusan serampat sendal ini, malah dilazimi saja, ya. Atau kalau infak itu di manage. Aku tak yo ajak infak tapi 2.000 wae, ya. 2.000 ono, gitu. Malah infak antum kan di pom bensin. Bar pipis 2.000 gitu. Habis BAB 2.000 sana, ya. Itu harusnya apa? Ya mungkin ke fuqara masakin memberi makan cuman 1 bungkus nasi, ya. Ada tukang becak gitu aneh-aneh ya sekali, atau mungkin Jumat berkah walaupun cuman 2 bungkus nitip 2 bungkus untuk dibikinkan, ya. Ini enggak riya insyaallah, ya, dan lebih selamat. Makanya nek sing gede-gede wong mau do kepikiran, ya, akhirnya banyak hilangnya. Tapi kalau kecil-kecil ini biasanya malah utuh sampai nanti di akhirat, ya. Nah, ini di manage yang seperti ini supaya kita nanti bisa lebih selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, memberi tadzkirah dan juga pelajaran supaya kita itu bisa memilah dan memilih dalam urusan berinfak dan juga beramal